Baik, ini adalah strategi publikasi untuk systematic review. Ya, sebetulnya ini strateginya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam beberapa hal, tapi nanti akan saya berikan case per case-nya lebih spesifik untuk systematic review. Karena mau original, mau systematic review, strateginya sebetulnya sama. Pada akhirnya kan kita pingin manuskrip kita itu bisa publish. Ya, mungkin ini saya ingin sampaikan ya, kenapa sih di kita publikasi di jurnal internasional itu menjadi concern. Ya, kita lihat bagaimana publikasi di jurnal terindeks Scopus dari berbagai macam negara. Ya, Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan ya, dari tahun 2014 sampai ke tahun 2022. Ya, kita bisa mengejar Malaysia dan Singapura. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada kalanya quantity itu tidak berbanding lurus dengan quality. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau kita mengacunya pada indexing Scopus, sebetulnya itu bukan indexing yang paling bagus yang ada dibandingkan dengan indexing-indexing yang lainnya. Nah, ini juga ada program peningkatan artikel ilmiah bereputasi. Ini programnya Dikti tidak hanya untuk dosen tetapi juga untuk mahasiswa. Teman-teman pada saat itu bahkan diberikan insentif oleh kementerian ya. Jadi ini beberapa upaya. Kenapa tadi jumlahnya itu signifikan naik? Ya, bahkan untuk yang naik pangkat, nah sekarang tidak hanya terindeks Scopus ya, tapi ada atau Web of Science. Jadi teman-teman kalau ingin berkarir menjadi dosen, bagaimanapun juga kita harus mengumpulkan poin dan poin penelitian itu matters. Nah, oleh karena itu punya publikasi ilmiah itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Nah, ini saya ngambil contoh. Kenapa Scopus itu bukan bukan indexing yang bagus? Karena di Scopus itu sangat dinamis. Jurnal yang banyak sekali artikel yang dipublish itu bisa menjadi indikator paling utama bahwa ini jurnal nggak bener nih. Akhirnya banyak sekali jurnal yang discontinue juga. Nah, ini beberapa contohnya. Teman-teman ada yang tahu apa Naraje ya? Ya, ada beberapa jurnal kita yang dikeluarkan dan itu jurnal yang menjadi destinasi banyak orang Indonesia di rumpun kesehatan. Sebetulnya alarming untuk ke arah sana bahwa jurnal ini terindikasi predatory atau kapan waktunya akan discontinue itu udah sangat kelihatan. Yang teman-teman paling bisa dijadikan acuan adalah ya kalau beberapa tahun yang lalu dianggap bahwa jurnal dari ketiga negara yaitu Pakistan, Bangladesh, India itu harus dihindari. Itu mudah. Yang berikutnya adalah ini ada joke sih. Kolega saya dari Malaysia kemarin datang, dia bilang, sekarang saya gampang buat tahu jurnal itu predatory atau tidak. Kalau banyak orang Indonesia yang publish di situ, katanya itu ada kemungkinan bentar lagi akan discontinue. Dan dia menyebutkan nama jurnal yang tadi saya sempat sebutkan juga namanya. Itu banyak sekali edisinya dan setiap edisi itu banyak banget artikel orang Indonesia semua di situ. Dan sekarang jurnal itu sudah discontinue. Nah, kenapa sih ada jurnal yang kita kalau submit di situ harus bayar? Tetapi ada jurnal yang kalau kita submit di situ itu tidak bayar. Ini saya jelaskan bisnis prosesnya ya, karena akan mempengaruhi teman-teman akan submit systematic review di jurnal yang berbayar atau tidak berbayar. Jadi cara jurnal mendapatkan uang itu ada dua. Yang pertama adalah dia mendapatkan uang karena dari institusi yang berlangganan. UNRAM misalnya berlangganan, UNPAD misalnya berlangganan. Dia dapat uang dari situ. Karena dia dapat uangnya dari institusi yang berlangganan, maka dia tidak memberikan akses kepada semua orang. Akses itu hanya diberikan kepada orang yang memang atau institusi yang berlangganan. Jadi dia dapat uangnya di situ. Cara yang kedua adalah jurnal dapat uangnya dari mana? Dari autor yang artikelnya disubmit dan kemudian publish di situ. Autor bayar karena jurnal itu adalah jurnal open access. Jadi ketika itu sudah publish, siapapun boleh mengakses.
Yang bayar adalah author. Kalau yang tidak open access, yang bayar adalah institusi yang berlangganan. Ya. Jadi teman-teman mau pilih artikelnya di jurnal yang berbayar atau tidak. Pilihan jurnal yang tidak berbayar dan bagus-bagus itu masih sangat banyak. Konsekuensinya apa? Kalau teman-teman publish di jurnal yang open access, karena kebetulan teman-teman mampu untuk bayarnya, entah itu dari hibah, entah itu dari universitas yang ngebayarin, ngegantiin, maka itu akan menjadi sesuatu yang beneficial buat teman-teman. Siapapun yang bisa publish di jurnal open access, probability artikelnya akan disitasi oleh semakin banyak orang, itu semakin besar. Kan siapapun bisa akses. Nah, terkait juga tadi diskusi kenapa harus ada sampai manual searching. Ya karena nggak bisa dapat full artikelnya. Tapi kalau kita publish di jurnal yang open access, semua orang itu bisa akses ke artikel kita. Nggak perlu lagi tuh ada Sci-Hub dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman mau pilih yang mana? Mau jurnal yang berbayar, submitnya, systematic review-nya, atau jurnal yang tidak berbayar? Ya, ini jadi bagian yang penting. Apakah mau di jurnal yang seperti apa? Oke, kemudian cara nyari jurnalnya seperti apa? Ya, teman-teman bisa masuk di Simago, ya, Simago Journal Rank, ya. Teman-teman bisa berdiskusi dengan semua anggota anggota tim di situ. Kira-kira tidak, yang pertama yang ingin saya sampaikan, tidak semua jurnal itu menerima systematic review. Ada beberapa jurnal yang dia tidak menerima systematic review. Poin yang lainnya adalah ada jurnal-jurnal tertentu yang memang dia hanya menerima systematic review. Contoh, grupnya Taylor and Francis Publishing. Mereka itu punya expert review of something. Expert review of vaccines, expert review of pharmacoeconomics, expert review of immunology, mereka punya. Itu mereka memberikan prioritas untuk artikel-artikel systematic review. Ya, jadi silakan teman-teman bisa gunakan ini, nanti akan submitnya itu di mana. Bisa difilter subjek area, subjek kategori, dan lain sebagainya. Ya, atau tadi, sekarang ini Kemendikbudristek tidak hanya menggunakan Scopus ya, mereka juga sudah menggunakan Web of Science. Ya, Web of Science itu di Clarified Analytics. Jadi ini jurnal yang semua akademisi di level global, indeksnya yang semua akademisi di level global sepakat ini lebih baik daripada Scopus. Nah, kita bisa lihat nih posisi jurnal yang akan kita tuju ada di kuartil berapa berdasarkan Web of Science. Nah, caranya teman-teman masuk ke Clarified Analytics, kemudian nanti bisa masuk ke situ. Nah, tapi ini untuk institusi yang punya akses ya. Jadi kalau teman-teman penasaran, ya saya nggak tahu UNRAM berlangganan ini atau tidak, ya tanya ke koleganya yang punya akses berlangganan ini untuk tahu posisinya Web of Science itu ada di mana. Jurnal yang akan kita tuju. Next. Ya. Apakah systematic review termasuk scientific article? Termasuk. Kenapa? By definition, a scientific article is a publication that is based on empirical evidence. Dari tahapan tadi sudah sangat jelas bahwa berdasar pada empirical evidence. Prosesnya sistematis, database-nya lebih dari 2, kemudian proses screeningnya dilakukan secara independen oleh orang yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, dalam menulis artikel ilmiah, termasuk juga systematic review, please do not think that good English is not critical in science writing. Ya. Bahasa Inggris yang bagus dalam menulis, termasuk juga systematic review, itu menjadi poin kunci dipertimbangkan editor di tahap awal. Oke. Termasuk juga systematic review harus punya karakteristik seperti ini. Clear, simple, ya. Jadi kalau dalam menulis scientific, less is more. Ya, beda dengan Bapak Ibu atau teman-teman kalau nulis caption di sosial media ya. Pinginnya kan panjang, pinginnya puitis supaya dapat engagement dari seseorang atau siapa. Tapi kalau dalam dunia akademis itu tidak demikian.
Kalau Bapak Ibu bisa menulis dengan kata yang lebih sedikit, tetapi pesannya tersampaikan, itu yang penting. Tidak harus dengan kata yang bertele-tele. Itulah kenapa dalam menulis artikel ilmiah, termasuk juga dalam scientific review, dalam systematic review, selalu dikatakan maksimal kata. Jadi dia tidak mensyaratkan minimal kata. Jadi challenge terbesar teman-teman dalam menulis systematic review adalah ada maksimal kata. 5.000 kata. Jadi kalau lebih dari 5.000, udah nggak bisa. Oleh karena itu, less is more. Nah, prinsipnya ada di sini beberapa di antaranya. Clear, simple, netral. Hindari membuat asumsi. Misalnya dalam sebuah systematic review, teman-teman menulis, ingin menyampaikan hasilnya ini mayoritas seperti ini. Kemudian dengan sedikit bumbu-bumbu bilang, everyone knows that. Nggak boleh itu. Harus dihindarin. Clarity, menyajikan bagaimana data dikumpulkan dan kesimpulan berbasis bukti. Structure logically, ide dan proses diungkapkan dalam urutan yang logis, harus akurat, hindari penggunaan kata about, almost, atau approximately. Kalau memang tahu dari 24 artikel, 8 artikel yang menyimpulkan seperti ini, langsung aja tulis 8 articles. Tidak perlu bilang approximately dan lain sebagainya. Avoid technical terms and jargon, dan juga harus objektif. Mengakui karya orang lain. Misalnya ya, key finding dari studi ini sangat baik karena gini, misalnya. Oke, ya harus akurat, harus brief, dan harus clear. Kenapa sih kita kemudian harus publikasi artikel ilmiah termasuk juga systematic review? In science, the credit goes to the man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurred. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa dalam publikasi, momentum itu matters. Teman-teman punya ide sebagus apapun, kalau tidak segera ditulis, bahkan kalau ditulis tapi tidak segera dipublish, itu akan kalah dengan siapa yang publish duluan. Novelty dalam scientific, dalam komunitas scientific itu ditandai dengan siapa yang duluan publish, bukan siapa yang duluan punya ide itu. Teman-teman punya ide, punya riset sesophisticated apapun, kalau tidak segera dipublish akan kalah dengan orang lain yang punya metode sedikit simple, tetapi dia bisa publish duluan. Nah, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ya, jadi teman-teman kalau ingin berdampak secara akademik, berdampak terhadap masyarakat, di bidang akademik satu-satunya cara adalah dengan menulis. Dan kalau ingin diakui secara global, menulisnya di jurnal yang bagus. Ya, tadi beberapa tekniknya seperti termasuk juga systematic review. Jadi saya bukan orang yang saya tidak pernah meng-underestimate risetnya hanya systematic review. Justru saya sangat mengapresiasi orang yang punya systematic review bisa publish di jurnal yang sangat bagus. Karena itu probabilitasnya jauh lebih kecil dibandingkan original research article. Saya nggak tahu bagaimana kebijakan di setiap jurnal, pasti berbeda-beda, tapi saya menjadi editor di beberapa jurnal. Contohnya kita itu hanya memberikan porsi 10% dari seluruh edisi yang dia systematic review. Jadi kebayang nggak, orang bisa publish systematic review, itu dia eksepsional. Oke, non-original research article itu apa aja? Systematic review, ada yang non-systematic review, ada perspektif, ada case report, dan juga editorial. Ya. Dan challenge-nya sama. Ini kalau buat saya pribadi, publish original itu relatif jauh lebih mudah daripada publish non-original. Ya ini beberapa contoh ya, mahasiswa saya dia publish systematic review, non-systematic review itu ada. Ya intinya sih kalau teman-teman bisa tahu, bisa mengisi gap di mana mau publish systematic review atau non-systematic review juga bisa. Ini contohnya editorial dan ya mungkin yang agak challenging editorial ya, karena biasanya by invitation oleh jurnal. Oke, kemana artikel ilmiah kita akan dipublikasikan? Nah, banyak sekali jurnal, tergantung dari karakteristik hasil. Teman-teman ingat ya, yang teman-teman punya itu systematic review. Jadi harus pastikan bahwa jurnalnya mau menerima systematic review. Kemudian harus tahu audiensnya siapa yang menjadi sasaran atau pembacanya. Perhatikan hal-hal berikut. Misalnya,
ruang lingkupnya, reputasi jurnalnya, kecepatan, biaya cetak, dan juga indexing. Nah, kita balik lagi ke contoh yang tadi Ebola. Tadi itu kan kita ingin tahu safety dan immunogenicity dari vaksin Ebola dari hasil systematic review. Kira-kira skop jurnal apa yang bisa kita tuju? Ada yang punya ide? Dia bisa masuk tuh ke beberapa skop. Sorry. Field jurnal apa yang bisa kita tuju? Kalau kita punya systematic review terkait dengan tadi Ebola vaccine, safety, immunogenicity. Jurnal dalam bidang vaksin apakah bisa? Bisa. Terus apa lagi? Tropical disease karena Ebola. Ya. Jadi teman-teman, satu artikel itu sangat memungkinkan bisa dipublish di jurnal dengan beberapa opsi field tadi. Karena tidak tertutup kemungkinan dia beririsan satu sama lain. Kalau teman-teman dihadapkan pada situasi seperti itu, kalau sudah punya beberapa list jurnalnya, kalau saya tidak harus seperti ini ya, tapi ini selama ini yang saya dan tim saya selalu lakukan adalah yang pertama kita cek setelah sama-sama bahwa kita ingin mentargetkan di Q1. Oke, dari pilihan Q1 itu ada 5 jurnal. Yang akan kita lihat pertama adalah bagaimana kecepatan jurnal itu membuat decision. Kalau buat saya itu jadi bagian yang sangat penting. Ketika udah sama-sama Q1, tapi jurnal A, makanya jurnal itu sekarang di landing page menyampaikan informasi. Proses yang dia lakukan untuk membuat decision itu berapa hari. Ada yang 15 hari, ada yang 30 hari, ada yang 6 bulan. Kalau udah sama-sama Q1, ya ngapain saya nyoba yang 6 bulan? Dengan segala uncertainty yang ada, ngapain? Nggak worth it buat dicoba. Nah, itu beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Oke, nah strukturnya ya, mau apapun dia pasti seperti ini. Title, abstract, introduction, method, result, dan nanti ada discussion. Beberapa artikel, beberapa jurnal yang dia memberikan ruang khusus buat systematic review, biasanya ada tambahan ini. Selain discussion, juga harus menyebutkan future perspective. Ya, tapi secara umum jurnal itu IMRAD katanya strukturnya, introduction, method, result, and discussion. Nah, tahapan awal ya, bagaimana membuat sebuah judul, abstrak, dan introduction. Judul ini akan jadi bagian yang cukup penting. Saya bukan bilang ini bagian yang paling penting, tapi ini jadi bagian yang cukup penting. Pada akhirnya, teman-teman berharap orang itu baca artikel teman-teman, dan pada akhirnya kita sangat berharap sebagai autor di lingkungan saintifik, itu menginginkan orang itu pada akhirnya baca dan mensitasi. Karena jumlah sitasi itu akan dijadikan parameter seberapa impactful riset yang kita lakukan. Nah, yang paling bisa kita lakukan dari tahap awal adalah membuat judul itu semenarik mungkin. Ya, mengarahkan pembaca pada artikel. Abstrak, memberitahu pembaca secara singkat apa yang kita tulis. Teman-teman ingat ada bagian penting di dalam abstrak, biasanya di bagian akhir setelah conclusion. Ada yang tahu nggak? Keyword. Nah, yang bisa saya sarankan ketika teman-teman menulis keyword, jangan menggunakan kata yang sudah ada dalam judul. Kenapa? Keyword ini bisa kita gunakan karena setiap kata yang ada di judul itu dalam apa ya namanya? Search engine optimization itu udah pasti muncul. Jadi keyword itu semacam alat bantu supaya artikel kita selain dari judul itu bisa di-capture orang itu dari mana. Jadi kalau saya selalu menghindari menulis kata yang sama dalam keyword kalau kata itu sudah tulis di judul. Misal, Ebola vaksin, vaksinnya sudah ada, maka keyword saya akan gunakan vaccination atau immunization. Ya, misal seperti itu. Title, abstract, dan introduction. Mempersiapkan pembaca sebelum masuk ke bagian tengah. Nah, untuk menulis judul,
itu juga ada beberapa tekniknya. Ya kalau systematic review biasanya nanti disebutkan ya, a systematic review atau systematic review apa-apa bla 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 bla. Nah, ada judul yang sifatnya itu indikatif, mengindikasikan subjek riset tetapi tidak menyebutkan hasil yang diperoleh atau kesimpulan yang diambil. The effectiveness of bed nets in controlling mosquitoes at different seasons of the year. Itu langsung indikatif atau informatif. Bed nets control mosquitoes most effectively when used in the rainy season. Jadi dia menginformasikan. Question type title. Kan kita suka baca ya kadang ada judul-judul yang dia berupa pertanyaan atau tanda tanya. When are bed nets most effective when used to control mosquitoes? Tapi ini agak tricky karena ada beberapa jurnal yang dia tidak membolehkan judulnya itu dalam question type title. Atau berupa main, atau contoh yang lainnya, yang keempat, main subtitle or series type. The effect of bed nets on mosquitoes, their effectiveness when used only in the rainy season. Wah, ada tanda satunya, berarti ada serial keduanya nih. Oke, judul yang baik akan mengarahkan pembaca ke bidang riset kita. Ya, ini contoh ya, bagaimana yang antara yang satu dan yang kedua. Effect of humidity on the growth of avalanches. Ya, contoh yang kedua adalah effect of humidity on the growth of electron avalanches in electrical gas discharges. Kalau selagi teman-teman masih punya keleluasaan kata atau karakter, sebisa mungkin dioptimalkan itu. Tujuannya adalah supaya kita bisa langsung mengarahkan pembaca ke bidang riset kita dari tahapan judul saja pembaca sudah tahu. Juga judul akan membedakan karya kita dengan orang lain. Ya, Studies on the electron deposition of lead on copper. Udah banyak kali studi tentang ini. Tapi kalau kita bilang secara spesifik, effect of rhodamin misalnya, itu akan jauh lebih straightforward. Abstrak. Ya, ini ada beberapa teknik menulis abstrak juga. Ya, ada yang sifatnya informatif, ada yang sifatnya deskriptif. Nah, tapi kembali lagi pastikan di author guideline dari setiap jurnal. Ya, tapi secara garis besar ada deskriptif dan informatif. Selanjutnya adalah introduction. Mempersiapkan pembaca untuk berdiskusi. Topiknya apa? Pentingnya penelitian ini itu apa? Background-nya apa? Dan bagaimana arrangement-nya? Ya. Introduction itu untuk menjelaskan ruang lingkup atau scope dan juga keterbatasan. Nah, ini contohnya. Effects of alcohol on life expectancy. Ya. Jadi scope-nya adalah ada 3 tipe orang yang minum alkohol. Non-drinkers, moderate drinkers, heavy drinkers. Kemudian studi ini dilakukan 10 tahun. Dan kemudian yang dijadikan subjek adalah pria. Nah, dari skop ini ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, wanita tidak dipertimbangkan dengan efek yang sama. Medical historis juga sama. Efek-efek lainnya seperti olahraga dan lain sebagainya juga tidak dipertimbangkan. Jadi ini kurang lebih sebagai ilustrasi untuk membuat introduction. Kita harus mengetahui ruang lingkup dan juga limitasi. Ini juga berlaku yang sama pada saat kita menyusun systematic review. Ya, memberitahu pembaca mengapa penelitian itu penting. Ya, contohnya, biasanya kita selalu seringkali kita menaruhnya di bagian akhir atau mendekati akhir. Nah, contohnya ini ada paper seperti ini. Our method to eliminate this danger is to intentionally ignite the hydrogen air mixture. Bla 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 bla. Jadi, teman-teman harus menyebutkan entah itu dalam satu atau 2 kalimat, bagaimana pentingnya penelitian tersebut. Ya, metode kalau dalam systematic review tidak terlalu ini ya, karena tadi kita sudah jelaskan metodenya. Nah, tapi ini saya ambil dari PLOS, dia menyebutkan secara komprehensif dan menurut saya ilustrasinya sangat baik ya. Step 1 adalah remember your method section serves 2 purposes. Helping readers understand your study and helping others to replicate it. Ya. Jadi teman-teman, bagian yang paling challenging dari menulis metode, ini saya ingat banget ketika saya mengikuti scientific writing workshop pertama kali. Bagian yang paling challenging itu adalah metode. Kenapa? Kalau kita bisa menulis metode dengan baik, itu tandanya orang yang baca bagian metode kita, dia bisa mereplikasikan sama persis.
Jadi dalam dunia saintifik, menulis metode dibikin seolah-olah rumit, kompleks, yang pada akhirnya orang tidak bisa mereplikasi, itu bukan yang seharusnya. Termasuk juga pada saat melakukan systematic review. Orang lain kalau baca bagian metode teman-teman, dia melakukan penelusuran dengan search strategi yang sama, dia akan mendapatkan jumlah artikel yang sama. Nah, itu adalah gunanya metode, supaya bisa direplikasi. Kemudian step 2-nya, constantly provide enough information. Step yang ketiga, imagine yourself replicating the study years in the future. Bisa direplikasi kemudian beberapa tahun ke depan. Consider a visual aid. Dalam systematic review juga sama. Itu akan membantu reader mengetahui atau membaca artikel dengan cepat. Either to ethical standards and reporting guideline. Ya, systematic review selalu ada reporting guideline di setiap bidang keilmuan. Oke, selanjutnya result. Hindari mengevaluasi hasil di bagian ini. Systematic review juga sama. Tidak perlu menjelaskan setiap langkah analisis statistik. Nggak perlu. Orang baca tabel yang ada analisis statistiknya, dia pasti udah tahu. Tabel umumnya harus melaporkan data tingkat ringkasan, seperti rata-rata dan juga standar deviasi. Hindari penggunaan angka yang menunjukkan terlalu banyak variabel. Oke, discussion, menjelaskan makna dari hasil yang diperoleh. Mengapa hasil tersebut berbeda? Systematic review ini berbeda. Karena dari PICO tadi, contohnya yang Ebola, ini spesifik membahas safety. Spesifik fokusnya pada human misalnya. Jika terdapat persamaan, maka dijelaskan lebih detail. Hubungkan kembali dengan tujuan, scope, dan limitation yang ditulis di bagian introduction. Batasi kesimpulan yang benar-benar dapat didukung oleh data yang diperoleh. Anda dapat melanjutkan untuk berspekulasi mengenai hal ini terjadi, dan apakah Anda memperkirakan hal ini akan terjadi berdasarkan temuan dari autor yang lain. Oke, ini langkah menulis discussion. Kalau menurut PLOS, dari beberapa artikel yang sudah publish di jurnal PLOS ini, first paragraph itu harus menjelaskan essential interpretation berdasarkan key finding-nya. Kemudian second paragraph mengcompare terhadap studi-studi yang sebelumnya dan meng-highlight kekurangan serta limitasi dari studi teman-teman. Ya, kemudian discuss any expected finding. Dan last paragraph men-summarize, meng-highlight significance dari studi tersebut dan menjelaskan pertanyaan yang belum terjawab yang bisa dijadikan potensial future research. Nah, mungkin ini sedikit saya sampaikan. Dalam dunia akademik itu kita tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Yang pertama adalah falsifikasi data. Datanya itu diubah sesuai keinginan kita. Dalam systematic review juga potensi terjadinya ini sangat besar. Fabrikasi data, membuat data yang sebenarnya tidak ada, atau lebih umumnya membuat data fiktif. Kemudian plagiarisme. Ini jadi isu ya teman-teman, karena ini bisa disengaja maupun tidak disengaja. Oke, plagiarisme atau penjiplakan adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya. Penjiplakan tidak disengaja, parafrase yang tidak sempurna, nanti kita lihat beberapa cara untuk membantu parafrase, penyimpanan referensi yang tidak baik, mengutip secara berlebihan, atau kegagalan menggunakan suara dari hasil studi kita sendiri. Alasan melakukan plagiarisme banyaknya tuh tidak tahu, tidak sengaja. Dia pikir, oh ini bukan plagiarisme. Atau institusi menargetkan terlalu tinggi, itu juga menjadi catatan. Oke, mengapa ini survei saya ambil terhadap kolega dan mahasiswa saya ya, tapi banyaknya dari kolega. Mudah-mudahan kalau di Untram tidak seperti ini. Mengapa minat menulis artikel ilmiah rendah? Tidak tahu bagaimana caranya menulis. Budaya kita itu budaya lisan, bukan tulisan. Kalau ngomong, kalau FGD ngomongin orang, wah berjam-jam juga sanggup, nggak ngantuk. Tapi kalau nulis, ngantuk. Menulis perlu extra effort. Dan minat rendah publikasi hasil riset. Oke, kendala-kendala dalam menulis. Ini mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Tidak punya waktu untuk menulis. Tidak bisa menulis ketika di kampus. Tapi di rumah juga tidak menulis. Ketika sudah di rumah, tidak ada keinginan untuk menulis. Tidak terlalu ambisius. Aktivitas mengajar sudah menyita waktu. Malas untuk mengikuti tahapan publikasi. Menulis tapi tidak untuk kepentingan publikasi, tapi untuk diary misalnya.
Tidak ada bahan atau data penelitian untuk ditulis. Oke, ya, ini tantangan dalam menulis artikel ilmiah. Kita harus tahu audiens kita mau dipublish di jurnal apa, tahu formatnya dan tahu tujuannya. Apakah untuk menginformasi atau mempersuade. Alasan artikel ilmiah ditolak jurnal. Tidak cukup menarik, pesan yang ingin disampaikan tidak cukup baru, topiknya menarik namun sayangnya tidak dibahas secara mendalam. Hanya menambahkan sejumlah informasi baru yang tidak cukup berguna. Oke. Untuk meminimalisir penolakan. Nah, nanti akan dibahas nih setelah ini. Pentingnya guideline. Setiap bidang itu pasti ada guideline. Bidang saya misalnya farmakoekonomik. Kalau saya bikin systematic review, saya mengacu ke CHIRS. Karena itu guideline. Kalau epidemiologi itu ada stroke misalnya. Nah, ini penggunaan artificial intelligence. Karena katanya setelah ini harus bisa bikin systematic review sendiri. Oke, aplikasi AI dalam menulis artikel ilmiah. Nah, ini saya ambil dari teman-teman boleh follow. Ini salah satu profesor dari Jerman yang dia bidangnya memang cukup punya concern bagaimana membuat systematic review dengan AI. Katanya AI itu bisa untuk membantu idea generation and background research, membantu dalam proses menulis dalam grammar and style improvement, plagiarism check, citation and reference management, dan juga editing and proofreading. Ini hanya beberapa contoh. Teman-teman punya preferensi sendiri, nanti silahkan. Research Rabbit. Silahkan, kalau teman-teman yang belum punya akun atau belum punya pakai, boleh explore dari sekarang. Ya, ChatGPT juga bisa, ya. Tapi kembali lagi ya, kan kita butuh AI ini untuk mencari ide, bukan kemudian serta-merta akan digunakan sepenuhnya seperti itu. Kemudian itu beberapa contoh yang lainnya. Untuk menulis, Grammarly. Di sini ada yang berlangganan Grammarly? Ya, saya berlangganan Grammarly sudah 3 tahun. Tiap saya lupa bayarnya berapa ratus dolar per tahun. Tapi menurut saya itu adalah salah satu best investment buat saya karena tidak hanya dipakai. Kalau teman-teman berlangganan Grammarly itu bisa ngonek ke HP, jadi bisa pada saat menyusun email ke kolega, bahkan bikin status dalam bahasa Inggris di sosmed itu pun bisa dikoreksi dengan Grammarly. Jadi tidak hanya untuk kepentingan saintifik, tapi untuk semua kepentingan writing assistance itu bisa digunakan. Dan itu bisa di-share, kalau misalnya saya punya akun Grammarly atau punya akun apapun, saya share ke seluruh mahasiswa PhD bimbingan saya, S2, S1, silahkan. Mereka bisa akses itu dari manapun, karena saya kasih username dan passwordnya. Ya, grammar and style improvement. Jadi Grammarly itu banyak dipakai, tidak hanya yang tadi aja. Kalau yang tadi kan writing assistance itu membantu. Ya, jadi kalau teman-teman punya problem dengan parafrase, ini pun sangat membantu. Ya, plagiarism check, saya nggak tahu kalau di sini diberikan akses atau langganan atau tidak terhadap Turnitin, tapi kalau di kita tugas mahasiswa semuanya itu langsung connect ke Turnitin kalau kita menggunakan Google Classroom atau any platform lainnya. Citation and reference management, silahkan teman-teman boleh punya preferensi berbeda. Mau yang gratis, mau yang berbayar. Zotero itu gratis, yang lainnya mungkin ada yang berbayar. Editing and proofreading, sorry. Grammarly, Hemingway, silahkan teman-teman nanti bisa cek sendiri. Ya, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Prof. Aulia untuk sesi terakhir yang sebenarnya kalau mau intens tidak cukup hanya 45 menit ya, tapi tadi langkah-langkah utama dalam publikasi dalam suatu jurnal sudah ditampilkan dan ada beberapa link AI yang bisa digunakan dan nanti materi-materi beliau izin bisa di-share ke peserta ya Prof ya. Jadi nanti kita akan share apa namanya drive-nya melalui karena nggak mencantumkan email, jadi mungkin saya titipkan ke ketua angkatan masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Kita masih ada waktu sekitar 5 menit untuk pertanyaan. Di Zoom adakah? Belum? Silakan. Mungkin ada, ya silakan. Yang baris ini, Mas kaos hijau.
Terima kasih atas waktunya. Saya Zaidan mau bertanya. Yang pertama tadi tentang systematic review, beberapa saya tahu memang yang sering di-exclude adalah animal review ya. Tadi juga sempat disinggung tentang klinis, penelitian klinis. Jadi saya ini mau membuat, memang tidak ada studi tentang manusia, adanya animal review. Jadi apakah sebenarnya animal review itu punya tempat untuk systematic review? Lalu yang kedua, penggunaan AI dalam publikasi, setahu saya beberapa jurnal sudah memperbolehkan, tapi menulis kayak klarifikasi penggunaan AI dalam pembuatan sebuah artikel. Itu sebatas atau sejauh mana kita boleh menggunakan AI dan kita menuliskannya dalam klarifikasi tersebut. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang pertama terkait dengan animal studies ya. Mungkin jawaban saya dikembalikan lagi kepada Pico ya. Kalau tadi kan contoh yang Ebola, bagaimana akhirnya kita dari awal menyusun propose research question, kemudian Pico, kemudian dari situ kita melakukan validasi ya dengan melakukan tadi kita sebutnya screening tahap awal, yang pada akhirnya untuk mengisi gap yang ada, oh ternyata lebih baik fokus pada uh, safety dan juga fokus pada subjek human. Nah, kalau yang terkait dengan animal perlu atau tidaknya mungkin dikembalikan lagi terhadap PICO dan beberapa tahapan yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang penggunaan AI. Nah, sebelum saya masuk tahapan atau batasan yang diberikan oleh tiap jurnal dalam penggunaan AI, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita samakan persepsinya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bahwa yang namanya perkembangan teknologi itu keniscayaan. Tetapi kita menggunakan AI bukan semata-mata tugas kita seharusnya as a human atau sebagai as a scientist atau as a researcher itu dilimpahkan semuanya ke AI. Jadi AI ini alat bantu untuk generating idea. Dan pada akhirnya kita sendiri yang harus bisa merap up-nya ini dengan pendekatan-pendekatan humanis. Saya kenapa harus terbiasa dengan AI? Karena mahasiswa saya yang S1 hampir semuanya sudah menggunakan AI. Kalau saya tidak familiar dengan AI, saya tidak akan tahu ini anak pakai AI atau tidak dalam mengerjakan tugasnya. Karena saya juga familiar dengan AI, kalau ada tugas yang saya baca, saya tahu ini bukan bahasa manusia. Untuk bisa mendapatkan feel seperti itu, saya sebagai seorang dosen, saya harus ikut menyelaminya juga di situ. Meskipun ada studi terbaru ya yang dilakukan oleh teman-teman di Harvard dan itu kemarin dikutip oleh majalah Time, itu cukup cukup rame. Di situ dibilang bahwa ada penurunan kapasitas otak kita secara signifikan ketika menggunakan ChatGPT. ChatGPT itu secara signifikan akan membuat orang lebih malas dan kemampuan otak kita itu turun dalam periode 12 bulan setelah menggunakan ChatGPT. Nah, jadi teman-teman yang terlalu mengandalkan ChatGPT, alih-alih untuk bertanya ke manusia, nah itu jadi kewaspadaan kita bersama. Ya, jadi AI itu penting, ya tapi itu ya alat bantu. Saya tahu kalau mahasiswa saya submit, ini mah AI, karena saya pun menggunakan. Bahkan yang terbaru kemarin ya intinya ya kebetulan saya lagi bantu di Kementerian Kesehatan ya. Intinya ada hasil kajian kita, rekomendasi kita yang kemudian Pak Menteri itu juga menggunakan AI ya. Dia bilang ke saya, kenapa hasil rekomendasi dari komite beda dengan apa yang saya tanya ke AI? Waduh, untung saya juga terbiasa menggunakan AI ya. Saya baca tuh hasilnya. Nah, ternyata poinnya memang berbeda, tetapi ada catatannya di situ. Untuk kasus-kasus tertentu dikarenakan ini, itu bisa saja membuat berbeda. Jadi AI dalam hal ini pintar iya, tetapi ada aspek-aspek humanisme yang kita pun sudah lakukan jauh lebih dari AI itu. Apa yang AI bilang itu ya memang sudah kita lakukan. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan, AI di era sekarang ya penting,
Tapi kembali lagi, fungsi kita sebagai manusia itu tidak akan pernah bisa tergantikan oleh AI. Jurnal, ada beberapa jurnal yang dia secara strict menyebutkan, kita harus bilang, ya harus bilang. Tapi kembali lagi teman-teman, kuncinya adalah pada saat teman-teman submit artikel ke jurnal, mau bantuan AI atau tidak, bagian yang paling pentingnya adalah plagiarisme check. Ya, apakah itu sudah memenuhi level of similarity yang signifikan atau tidak? Atau teman-teman bisa, kalau terlalu ragu-ragu, kan ada sebetulnya beberapa aplikasi di luar sana, anti bla 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 bla, untuk bisa mereverse, kita tahu penggunaan AI-nya seberapa banyak. Ya, kan itu bisa dicek. Mungkin itu jawabannya, semoga membantu. Makasih, Prof. Ada lagi pertanyaan? Dari Zoom ada? Belum? Oke. Ya? Saya kira ada yang angkat tangan. Oh ya, silakan. Dari baris ketiga, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof bertanya, sebenarnya pertanyaan saya tadi sama, belum dijawab tadi Prof, tentang bagaimana, ada nggak tips and tricks tuh bagaimana, misalnya kita udah punya Pico kita, bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya jurnal atau ide kita itu tuh baru dan belum dilakukan systematic review. Terima kasih Prof. Ya, tadi terlewat ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya sudah punya Pico, bagaimana kita mengecek apakah Pico yang serupa itu sudah terpublish, sudah pernah dipublish di jurnal atau belum? Bagaimana kita istilahnya mengetahui ide kita itu benar-benar novel atau enggak? Ya, baik. Tadi ada tahapan preliminary screening dan validation ya. Yang paling bisa dilakukan adalah dari keyword yang ada di Pico itu, teman-teman bisa melakukan searching, mau itu langsung di database boleh, bahkan di Google pun boleh, ya, untuk menjaring kira-kira sudah ada belum publikasi dengan keyword-keyword yang kita susun di Pico tadi. Ya, jadi kita belum masuk strategi yang secara komprehensif seperti tadi contohnya di PubMed harus seperti apa, tapi kita lakukan tahapan preliminary screening untuk mengetahui entah itu di Google atau mau masuk ke database juga silahkan. Ya, jadi itu yang pertama. Kayak contohnya tadi yang Ebola. Kenapa akhirnya fokusnya pada safety? Kenapa akhirnya fokus pada human subject? Karena kalau yang human subject dan primata dua-duanya dilakukan, itu sudah ada. Tetapi kalau yang fokus pada safety dan fokus pada human subject saja, itu yang belum ada. Maka itu bisa menjadi kebaruan. Ya. Atau misal nih, kalaupun sudah ada hal yang serupa, ini beberapa tekniknya kalau di bidang saya. Kebaruan itu bisa diperoleh. Misal, kita pernah melakukan economic evaluation COVID-19 vaccination. Itu sudah ada. Nah, tapi kita ingin fokus untuk menjadi kebaruan ini, kita spesifik economic evaluation of COVID-19 vaccine in low and middle income countries, misalnya. Ya, jadi kebaruan itu bisa dengan kita spesifik untuk setting tertentu dan lain sebagainya. Nah, tapi cara mendapat kebaruan tadi dengan preliminary screening dan validation. Sudah cukup menjawab? Atau masih ada follow up pertanyaan? Berarti bisa lebih dipersempit gitu ya? Iya, betul. Ya, bisa topik besarnya sama tapi ada aspek yang mau dikhususkan nih. Oh ya, sebentar. Oke, ya saya kira sesi terakhir ini menutup serangkaian sesi oleh Prof. Aulia. Tadi selain pertanyaan-pertanyaan di sini juga banyak yang men-chat saya secara pribadi, materinya bagus, kemudian penuh dengan ya istilahnya mengapresiasi penyampaian materi-materi dalam waktu singkat ini. Dan ada juga yang langsung minta nomor HP, kayaknya ini ada fans club baru untuk Prof. Aulia. Ya, tepuk tangan untuk Prof. Aulia. Ya. Saya mau meringkas diskusi pakai AI tapi nggak jadi, takutnya setahun lagi saya bodoh. Oke, saya serahkan kembali ke MC. Thank you to Prof. Aulia and the moderator for an insightful workshop. So to conclude this session, we would like to present a token of appreciation to Prof. Aulia.